Salah satu masalah yang sering ditemui oleh mereka yang menjalankan proses docking atau simulasi dinamika molekul adalah banyaknya file yang harus ditangani pada saat mereka menjalankan. Jadi tiap tahap itu menghasilkan file dengan sekian banyak. Apalagi kalau yang dijalankan adalah simulasi dinamika molekul, maka file itu sangat banyak sekali. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mengatur bagaimana file-file itu disimpan di dalam sebuah folder-folder. Mengapa harus folder? Karena pada tiap tahap itu file yang dihasilkan bisa sama namanya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka bisa saja file itu tiba-tiba hilang atau tindih, seperti yang pernah terjadi pada salah seorang peserta pelatihan, di mana saya memberikan materi pelatihan. Ada seorang ibu-ibu yang mungkin agak sepuh gitu, menyimpan semua foldernya ada di desktopnya dia. Nah, pada suatu saat file yang disimpan itu diberi nama yang sama dengan file sebelumnya, sama-sama di desktop, akhirnya ketindih. Nah, pada saat mau dicari bingung dia, filenya tadi kok nggak ada. Nah, masalah-masalah seperti itulah yang saya tidak ingin itu terjadi pada mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah komunikasi. Saya pengennya setiap mahasiswa atau siapapun yang bekerja di dunia komunikasi melakukan docking atau simulasi dinamika molekul, menjalankan tiap-tiap tahap itu di foldernya masing-masing dan menyimpan file yang dihasilkan itu di folder tersebut. Oke, bagaimana folder itu tersusun, bagaimana kita mengaturnya? Kita mulai dengan membuat sekian banyak folder. Kali ini kita memang fokus ke folder-folder yang kita siapkan untuk simulasi dinamika molekul menggunakan Amber. Untuk setiap proyek besar simulasi dinamika molekul, kita membuat sebuah folder. Misalnya pada proyek yang saya lakukan, saya melibatkan kompleks yang saya ambil dari server PDB dengan kode 1J3J, maka folder yang saya gunakan untuk proyek ini saya beri nama MDS1J3J. Folder ini mempunyai beberapa folder. Yang pasti saya buatkan adalah folder dengan nama _assets, di mana saya akan menyimpan file-file yang akan digunakan dalam satu proyek tersebut, misalnya itu file dari reseptor. Kemudian saya buatkan folder in yang akan menyimpan file-file input untuk simulasi, yaitu mdin. Semuanya saya simpan di sini sebanyak-banyaknya file yang digunakan dalam tiap tahap simulasi. Kemudian di folder ini juga tersimpan sejumlah script mulai 01 sampai 012 yang saya akan gunakan sesuai dengan langkah-langkah pada simulasi dinamika molekul. Kemudian untuk tiap ligan saya akan buatkan satu folder tersendiri. Misalnya ligannya cuma satu, ya satu folder, tetapi kalau dibutuhkan lebih dari satu, maka kita akan membuatkan folder yang lain, misalnya ligan 2. Kalau nambah lagi ligan 3 dan seterusnya, atau namanya terserah saja, yang penting namanya unik. Kemudian untuk tiap ligan juga dibuatkan folder sesuai dengan tahap-tahap pada simulasi. Ada sekian banyak tahap, maka kita akan membuatkan sejumlah folder itu juga sesuai dengan tahap-tahapnya. Kemudian khusus untuk folder summary, untuk folder summary ringkasannya kita akan membuat subfolder baru, yaitu untuk proses produksi dan proses ekuilibrasi. Dengan demikian kita akan mempunyai folder dan subfolder sesuai dengan tahap-tahapnya. Mengapa kita harus membuat folder-folder tersebut? Sebagaimana saya katakan di depan, tiap tahap itu akan bekerja di foldernya masing-masing dan file akan disimpan di folder tersebut, sehingga tiap tahap file-file tersebut tidak akan saling bercampur. Itu akan memudahkan kita untuk melakukan penelusuran kalau terjadi apa-apa, atau kita membutuhkan data dari tiap tahap, kita akan bisa dengan mudah untuk mengambilnya. Demikian, saya rasa cukup. Silahkan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu pembuatan topologi.